Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita masuk ke simulasi soal ya, atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran. Ini bagian ke-17 teman-teman. Nah, dalam bagian ke-17 nanti akan ada sebanyak 50 soal yang akan kita simulasikan ya, atau kita latihan. Dan soal-soal yang kita susun itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, kemudian soal-soal juga disesuaikan dengan field record atau soal yang keluar di tahap 1 kemarin. Nah, jadi teman-teman, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar itu sesuai dengan standar jabatan. Nah, ini teman-teman, kisi-kisi ya atau materi pokok yang ditetapkan oleh Menpan RB, yaitu ada 6 ya teman-teman ya. Untuk pengadministrasi perkantoran itu ada 6 materi pokok, dan soal-soal yang diujikan nanti itu berasal dari 6 materi pokok ini. Kemudian tambahan informasi teman-teman, berdasarkan pengalaman di tahap 1 kemarin ya, yang sudah lewat tahap 1 kemarin, bahwasanya di dalam soal-soal yang diujikan itu ada materi TIU-nya ya, atau soal-soal TIU teman-teman. Oleh karena itu teman-teman juga disarankan untuk belajar soal-soal TIU. Jadi di dalamnya itu nanti akan ada sinonim, antonim ya, perbandingan. Kemudian ada hitungan-hitungan sederhana ya, menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung keuntungan, menghitung persentase, dan lain sebagainya. Nah, intinya nanti akan ada soal TIU yang akan diujikan di dalam ujian P3K ini kalau kita melihat ya di tahap 1 kemarin. Baiklah, kita langsung saja ke simulasi soal yang pertama. Dalam instansi pemerintah, jika sebuah surat masuk dalam bentuk elektronik ya, atau email resmi dari instansi lain, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menghapus email setelah dibaca jika isinya tidak penting. B. Mencetak email dan mengarsipkannya dalam dokumen fisik. C. Meregistrasi surat elektronik tersebut dalam sistem administrasi persuratan. D. Mengabaikan email jika tidak diketahui pengirimnya. Atau E. Mengirimkan email tersebut ke semua pegawai tanpa klasifikasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan surat elektronik yang masuk itu harus diregistrasi dalam sistem administrasi persuratan terlebih dahulu. Sama seperti surat fisik, agar terdokumentasi dan dapat ditindaklanjuti secara resmi ya. Jadi jawaban yang benar itu yang C ya. Jadi melakukan registrasi surat elektronik tersebut ya dalam sistem administrasi persuratan. Selanjutnya, salah satu keuntungan utama dari penerapan sistem e-office dalam pengelolaan surat di instansi pemerintah adalah A. Menghilangkan kebutuhan akan tanda tangan pejabat berwenang. B. Mempermudah akses dan pencarian dokumen secara cepat. C. Mengurangi jumlah surat yang perlu dikirim ke instansi lain. D. Menggantikan seluruh bentuk komunikasi formal dalam pemerintahan. E. Menghilangkan keharusan untuk mencatat surat masuk dan keluar. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Sistem e-office mempermudah akses dan pencarian dokumen dengan cepat karena dokumen tersimpan dalam format digital, sehingga lebih efisien dibandingkan metode manual ya. Jadi jawabannya yang B ya. Jadi mempermudah akses dan pencarian dokumen secara cepat. Selanjutnya,
Dalam prosedur pemusnahan arsip surat di instansi pemerintah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah A. Surat harus sudah berusia lebih dari 1 tahun. B. Ada izin tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat berwenang. C. Arsip harus dimusnahkan tanpa jejak atau dokumentasi. D. Pemusnahan hanya boleh dilakukan terhadap surat elektronik. Atau E. Semua arsip harus dimusnahkan setelah tidak digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Pemusnahan arsip harus dilakukan sesuai prosedur dengan izin tertulis dari pejabat berwenang dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam regulasi kearsipan pemerintahan. Ya, jadi teman-teman, jawabannya yang B, ada izin tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat berwenang. Selanjutnya, dalam sistem persuratan di instansi pemerintah, batas waktu maksimal surat harus didisposisikan setelah diterima biasanya ditentukan berdasarkan A. Keputusan pegawai yang menangani surat. B. Tingkat urgensi dan sifat surat yang diterima. C. Jumlah pegawai yang sedang bekerja di bagian administrasi. D. Jenis kertas yang digunakan dalam surat tersebut. Atau E. Format tulisan dan jumlah halaman surat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat pembahasannya. Batas waktu disposisi surat tergantung pada tingkat urgensi dan sifat surat. Misalnya, surat dengan kategori segera harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu yang lebih singkat dibanding surat biasa. Ya, jadi jawabannya yang B. Tergantung tingkat urgensi dan sifat surat yang diterima. Selanjutnya, salah satu metode yang digunakan dalam sistem pengarsipan surat di instansi pemerintahan adalah sistem kronologis. Metode ini berarti A. Surat diarsipkan berdasarkan nama pengirimnya. B. Surat diarsipkan berdasarkan urutan tanggal atau waktu penerimaan. C. Surat diarsipkan berdasarkan jenis instansi pengirim. D. Surat diarsipkan berdasarkan isi dan subjek surat. Atau E. Surat hanya diarsipkan jika dianggap penting oleh pegawai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Metode pengarsipan kronologis menyusun surat berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman, sehingga memudahkan pencarian dokumen berdasarkan urutan waktu. Nah, jadi jawabannya yang B. Surat diarsipkan berdasarkan urutan tanggal atau waktu penerimaan. Selanjutnya, apa yang masih digunakan secara aktif dalam kegiatan administrasi sehari-hari di instansi pemerintah disebut sebagai A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Arsip inaktif, D. Arsip duplikasi, atau E. Arsip vital. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Arsip dinamis adalah arsip yang masih digunakan secara aktif dalam proses administrasi. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan tetapi memiliki nilai historis dan harus disimpan permanen. Ya, jadi jawabannya yang dinamis ya, yang B. Selanjutnya, arsip yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan operasional instansi dan tidak boleh hilang karena bisa mengganggu kegiatan administrasi disebut A. Arsip statis, B. Arsip duplikasi, C. Arsip vital, D. Arsip sementara, atau E. Arsip tersier. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasan. Arsip vital
adalah dokumen yang sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Misalnya, dokumen kepemilikan aset, kontrak kerja, atau peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan tugas instansi. Jadi yang C ya teman-teman, arsip vital. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, dokumen yang disimpan untuk memenuhi kewajiban hukum dan administratif disebut A. Arsip teknis, B. Arsip substantif, C. Arsip legal, D. Arsip sementara, atau E. Arsip keuangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Arsip legal berisi dokumen yang berfungsi sebagai bukti hukum, seperti peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan kontrak kerja yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi jawabannya yang C, yaitu arsip legal. Selanjutnya, arsip yang tidak lagi digunakan secara aktif, tetapi masih memiliki nilai guna administratif dan disimpan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Arsip dinamis, B. Arsip inaktif, C. Arsip vital, D. Arsip teknis, atau E. Arsip pribadi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan. Arsip inaktif adalah dokumen yang sudah tidak digunakan secara aktif, tetapi masih harus disimpan dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan aturan retensi arsip sebelum dimusnahkan atau dialihkan menjadi arsip statis. Ya, jadi jawabannya yang B ya teman-teman, arsip inaktif. Selanjutnya, penyimpanan arsip yang didasarkan pada kode klasifikasi tertentu untuk mempermudah pencarian dikenal sebagai metode A. Metode kronologis, B. Metode abjad, C. Metode desimal, D. Metode numerik, atau E. Metode klasifikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan. Metode klasifikasi digunakan dalam penyimpanan arsip berdasarkan kode atau kategori tertentu sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh instansi. Ya, jadi jawabannya yang E, metode klasifikasi. Selanjutnya, dokumen yang masih digunakan dalam proses administrasi sehari-hari di instansi pemerintah disebut sebagai A. Arsip inaktif, B. Arsip statis, C. Arsip dinamis, D. Arsip vital, atau E. Arsip teknis. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan arsip dinamis adalah dokumen yang masih digunakan dalam proses administrasi sehari-hari, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Jadi jawabannya yang C ya, arsip dinamis. Selanjutnya, arsip yang sudah tidak digunakan secara aktif tetapi masih memiliki nilai guna administrasi dan disimpan dalam jangka waktu tertentu disebut A. Arsip vital, B. Arsip dinamis aktif, C. Arsip inaktif, D. Arsip substantif, atau E. Arsip hukum. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya sudah berkurang, tetapi masih harus disimpan dalam periode tertentu sesuai dengan aturan retensi. Jadi yang C ya teman-teman ya. Arsip inaktif. Selanjutnya,
Salah satu contoh arsip statis di instansi pemerintah adalah A. Surat masuk yang baru diterima, B. Dokumen perjanjian yang sudah kadaluarsa tetapi memiliki nilai sejarah, C. Nota dinas yang digunakan dalam komunikasi internal, D. Surat tugas yang masih berlaku, atau E. Daftar hadir pegawai bulan berjalan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan administrasi, tetapi memiliki nilai sejarah dan harus disimpan permanen, seperti perjanjian lama yang memiliki nilai historis. Selanjutnya, pengelompokan arsip berdasarkan fungsi dan kegunaannya dilakukan untuk A. Mempermudah akses pencarian dan penggunaan arsip, B. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan, C. Memastikan semua arsip dapat dibuang dengan cepat, D. Memungkinkan penggunaan arsip oleh semua pegawai, atau E. Menyimpan semua dokumen dalam satu tempat tanpa klasifikasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan pengelompokan arsip dilakukan agar lebih mudah diakses, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan jenis dan fungsinya. Jadi yang A ya teman-teman, mempermudah akses pencarian dan penggunaan arsip. Selanjutnya, arsip yang memiliki nilai hukum dan harus dijaga dalam jangka panjang disebut sebagai A. Arsip vital, B. Arsip sementara, C. Arsip teknis, D. Arsip kepegawaian, atau E. Arsip duplikasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan arsip vital adalah dokumen yang harus dijaga karena memiliki nilai hukum atau administratif yang sangat penting, seperti akta pendirian dan dokumen kepemilikan aset. Jadi yang A ya, arsip vital. Selanjutnya, sistem yang digunakan dalam pendistribusian dokumen berbasis elektronik di instansi pemerintah adalah A. Buku agenda manual, B. E-office atau sistem informasi kearsipan dinamis, C. Pesan singkat WhatsApp, D. Catatan pribadi pegawai, atau E. Google Drive tanpa kontrol akses. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya tentu B ya teman-teman. Pembahasan E-office ya atau SIKD digunakan dalam pendistribusian dokumen secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan ketertiban administrasi ya. Jadi jawabannya yang B, E-office atau SIKD. Selanjutnya, jika sebuah dokumen tidak sampai ke penerima yang dituju, langkah yang paling tepat adalah A. Membuat ulang dokumen tanpa pengecek penyebab kehilangan, B. Meminta penerima mencari sendiri dokumen tersebut, C. Melakukan pelacakan distribusi melalui sistem pencatatan, D. Mengabaikan masalah karena bukan tanggung jawab pengirim, E. Mengirim ulang dokumen tanpa prosedur distribusi resmi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan pelacakan distribusi harus dilakukan melalui sistem pencatatan untuk menemukan penyebab kehilangan dan memastikan dokumen diterima oleh pihak yang berhak. Jadi jawabannya teman-teman adalah yang C, melakukan pelacakan distribusi melalui sistem pencatatan. Selanjutnya, distribusi surat yang membutuhkan tanda tangan penerima disebut dengan metode A. Distribusi langsung, B. Distribusi melalui media elektronik, C. Distribusi tertutup, D. Distribusi dengan bukti penerimaan, atau E. Distribusi otomatis. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan
Distribusi dengan bukti penerimaan memastikan bahwa penerima telah menerima dokumen dengan tanda tangan sebagai bukti resmi. Jadi yang D ya, distribusi dengan bukti penerimaan. Selanjutnya, surat masuk yang memerlukan tindak lanjut dari pimpinan biasanya diberikan lembar A. Lembar pengantar, B. Lembar disposisi, C. Lembar arsip, D. Lembar instruksi kerja, atau E. Lembar catatan pribadi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan lembar disposisi berisi instruksi dari pimpinan mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap surat masuk. Jadi yang B ya teman-teman, lembar disposisi. Selanjutnya, dalam pendistribusian dokumen elektronik, aspek keamanan yang harus diperhatikan adalah A. Penggunaan email pribadi untuk mengirim dokumen, B. Membagikan akses ke semua pegawai tanpa batasan, C. Penggunaan sistem berbasis enkripsi dan autentikasi, D. Mengunggah dokumen ke situs publik agar mudah diakses, atau E. Mengirim dokumen tanpa perlindungan kata sandi. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan keamanan dokumen elektronik harus dijaga dengan enkripsi dan autentikasi agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi jawabannya yang C. Penggunaan sistem berbasis enkripsi dan autentikasi. Selanjutnya, salah satu keuntungan utama dari sistem penyimpanan dokumen berbasis digital adalah A. Menghemat ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi akses, B. Memungkinkan semua orang mengakses dokumen tanpa batasan, C. Menghilangkan kebutuhan akan prosedur kearsipan, D. Memudahkan penghapusan dokumen tanpa pencatatan, E. Menggantikan semua dokumen fisik tanpa pengecualian. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan penyimpanan digital mengurangi kebutuhan ruang fisik dan mempercepat akses terhadap dokumen dibandingkan dengan sistem arsip fisik. Nah, jadi yang A ya teman-teman. Jadi menghemat ruang penyimpanan fisik dan meningkatkan efisiensi akses. Selanjutnya, arsip yang harus disimpan selamanya karena memiliki nilai sejarah disebut A. Arsip vital, B. Arsip dinamis, C. Arsip statis, D. Arsip sementara, atau E. Arsip administratif. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan arsip statis adalah dokumen yang memiliki nilai sejarah, kebijakan, atau administrasi yang harus disimpan secara permanen. Ya. Jadi jawabannya yang C, arsip statis. Selanjutnya, jika dokumen kertas sudah mulai rusak, langkah terbaik dalam pemeliharaannya adalah A. Melakukan restorasi atau alih media ke bentuk digital, B. Membuangnya karena sudah tidak layak pakai, C. Menyimpan tanpa perlindungan tambahan, D. Menggandakannya secara manual tanpa dokumentasi, E. Membiarkan dokumen di tempat yang sama tanpa perubahan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasan restorasi atau alih media digital adalah cara terbaik untuk menyelamatkan dokumen yang mulai rusak. Jadi jawabannya A ya, melakukan restorasi atau alih media ke bentuk digital. Selanjutnya, dalam sistem penyimpanan arsip, metode penyimpanan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau bidang tertentu disebut A. Sistem numerik, B. Sistem abjad, C. Sistem wilayah, D. Sistem subjek, atau E. Sistem kronologis. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya yang D. Pembahasan. Sistem subjek menyimpan dokumen dengan cara mengelompokkannya berdasarkan topik atau bidang tertentu sehingga dokumen dengan tema serupa mudah ditemukan. Yang D, sistem subjek. Selanjutnya, jika terjadi bencana alam yang beresiko merusak arsip fisik di instansi pemerintah, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah A. Menyelamatkan arsip vital terlebih dahulu dan melakukan digitalisasi segera mungkin. B. Membiarkan arsip apa adanya dan fokus pada dokumen baru. C. Menggandakan dokumen tanpa melakukan pengamanan tambahan. D. Memindahkan semua arsip tanpa mempertimbangkan urgensinya. E. Menunggu arahan dari instansi lain sebelum bertindak. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan. Dalam situasi darurat, arsip vital harus diselamatkan terlebih dahulu karena memiliki dampak besar bagi operasional instansi. Setelah itu, digitalisasi harus segera dilakukan untuk mengurangi resiko kehilangan data permanen. Ya, jadi jawabannya yang A. Menyelamatkan arsip vital terlebih dahulu dan melakukan digitalisasi segera mungkin. Selanjutnya, dalam prosedur peminjaman dokumen di instansi pemerintah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peminjam adalah A. Mengambil dokumen langsung dari arsip tanpa izin. B. Mengajukan permohonan peminjaman kepada petugas arsip. C. Membuat salinan dokumen secara pribadi sebelum meminjam. D. Meminta dokumen kepada pegawai lain tanpa pencatatan. Atau E. Mengakses dokumen tanpa prosedur resmi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan. Permohonan peminjaman harus diajukan kepada petugas arsip agar tercatat secara resmi, memastikan dokumen dikelola dengan tertib. Jadi jawabannya B. Mengajukan permohonan peminjaman kepada petugas arsip. Selanjutnya, peminjaman dokumen harus didokumentasikan dalam bentuk A. Pencatatan lisan tanpa bukti tertulis. B. Catatan pribadi peminjam. C. Bukti peminjaman resmi yang mencantumkan identitas peminjam. D. Surat elektronik tanpa konfirmasi. E. Notifikasi WhatsApp ke petugas arsip. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Setiap peminjaman dokumen harus dicatat dalam bukti peminjaman resmi yang mencantumkan identitas peminjam, tanggal peminjaman, dan batas waktu pengembalian untuk menghindari kehilangan atau penyalahgunaan. Jadi jawabannya C. Bukti peminjaman resmi yang mencantumkan identitas peminjam. Selanjutnya, jika dokumen yang dipinjam bersifat rahasia, peminjam harus A. Menandatangani pernyataan tanggung jawab atas keamanan dokumen. B. Menggandakan dokumen untuk kepentingan pribadi. C. Menyimpan dokumen di tempat umum agar mudah diakses. D. Mengizinkan pegawai lain melihat dokumen tanpa izin. Atau E. Meninggalkan dokumen di ruang terbuka setelah digunakan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan. Peminjam dokumen bersifat rahasia harus menandatangani pernyataan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dokumen dan memastikan tidak disalahgunakan. Jadi yang A ya, menandatangani pernyataan tanggung jawab atas keamanan dokumen. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dokumen selama masa peminjaman? A. Pegawai yang menerima permintaan peminjaman. B. Petugas arsip yang mengeluarkan dokumen. C. Peminjam dokumen yang telah diberikan izin resmi. D. Kepala bagian kepegawaian. Atau E. Operator sistem informasi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Peminjam bertanggung jawab penuh atas dokumen selama masa peminjaman, termasuk memastikan dokumen tidak rusak atau hilang. Jadi jawabannya yang C, teman-teman.
meminjam dokumen yang telah diberikan izin resmi. Selanjutnya, jika dokumen yang dipinjam mengalami kerusakan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peminjam adalah A. Memperbaiki sendiri tanpa melaporkan ke petugas arsip. B. Segera melaporkan kepada petugas arsip dan atasan terkait. C. Menghapus jejak kerusakan sebelum mengembalikan. D. Mengabaikan kerusakan karena bukan tanggung jawabnya. E. Mengganti dokumen dengan salinan pribadi tanpa izin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Jika dokumen mengalami kerusakan, peminjam harus segera melaporkan ke petugas arsip dan atasan untuk menentukan langkah selanjutnya seperti restorasi atau penggantian dokumen. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Jadi segera melaporkan kepada petugas arsip dan atasan terkait. Selanjutnya, apa fungsi utama kartu kendali inventaris dalam manajemen persediaan? A. Mengidentifikasi pemasok terbaik berdasarkan harga. B. Mencatat transaksi masuk dan keluar dari gudang. C. Menghitung laba perusahaan berdasarkan stok barang. D. Menentukan harga jual produk berdasarkan stok tersedia. E. Memantau kepuasan pelanggan terhadap barang yang tersedia. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Kartu kendali inventaris digunakan untuk mencatat semua transaksi terkait masuk dan keluarnya barang dalam gudang, sehingga membantu dalam pengendalian stok dan mencegah kehabisan atau kelebihan persediaan. Jadi jawabannya yang B ya, mencatat transaksi masuk dan keluar dari gudang. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara buku kleper dan kartu kendali inventaris? A. Buku kleper hanya digunakan untuk barang masuk, sedangkan kartu kendali inventaris mencatat barang keluar. B. Kartu kendali inventaris lebih terperinci karena mencatat transaksi per unit, sedangkan buku kleper lebih bersifat ringkasan. C. Buku kleper digunakan oleh bagian produksi, sedangkan kartu kendali inventaris digunakan oleh bagian keuangan. D. Buku kleper hanya digunakan untuk perusahaan manufaktur, sedangkan kartu kendali inventaris untuk perusahaan dagang. E. Keduanya memiliki fungsi yang sama dan dapat saling menggantikan. Jawabannya adalah coba kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan. Buku kleper biasanya berisi catatan ringkasan dari stok barang dalam gudang. Sedangkan kartu kendali inventaris lebih rinci karena mencatat setiap transaksi per unit barang. Ya, jadi yang B teman-teman ya. Kartu kendali inventaris lebih terperinci karena mencatat transaksi per unit. Nah, sedangkan buku kleper lebih bersifat ringkasan. Selanjutnya, mengapa penggunaan kartu kendali inventaris penting dalam manajemen gudang? A. Meningkatkan nilai aset perusahaan. B. Mengurangi biaya produksi secara langsung. C. Memastikan stok selalu tersedia dan terkendali. D. Meningkatkan penjualan produk. Atau E. Menghilangkan kebutuhan akan sistem ERP. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan. Dengan adanya kartu kendali inventaris, perusahaan dapat mengontrol stok barang dengan lebih akurat, menghindari kehabisan stok, dan mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Ya, jadi jawabannya yang C, memastikan stok selalu tersedia dan terkendali. Selanjutnya, jika perusahaan mengalami overstock, bagaimana peran buku kleper dalam mengidentifikasi masalah? A. Menyediakan informasi jumlah stok aktual dalam gudang. B. Menghitung nilai penyusutan barang.
C. Menentukan harga pokok penjualan secara langsung. D. Menganalisis perilaku pelanggan terhadap produk. Atau E. Mengurangi jumlah stok secara otomatis. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan buku Klepper membantu dalam memantau jumlah stok yang ada, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi jika terjadi kelebihan stok dan mengambil tindakan korektif seperti promosi atau pengurangan pembelian. Jadi yang A ya, menyediakan informasi jumlah stok aktual dalam gudang. Selanjutnya, bagaimana cara kartu kendali inventaris membantu dalam mencegah pencurian stok? A. Mengidentifikasi karyawan yang mencatat barang keluar. B. Menyediakan catatan akurat untuk rekonsiliasi fisik dengan catatan gudang. C. Mengunci barang yang bernilai tinggi secara otomatis. D. Mengirim notifikasi ke manajemen saat ada transaksi mencurigakan. Atau E. Mengurangi jumlah stok yang disimpan dalam gudang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan dengan pencatatan yang akurat pada kartu kendali inventaris, perusahaan dapat melakukan audit dan rekonsiliasi antara stok fisik dan catatan yang ada untuk mendeteksi kemungkinan pencurian atau kesalahan pencatatan. Jadi yang B ya, menyediakan catatan akurat untuk rekonsiliasi fisik dengan catatan gudang. Yang B. Selanjutnya, surat yang digunakan dalam komunikasi resmi antar instansi pemerintah yang memiliki sifat penting dan harus segera ditindaklanjuti disebut A. Surat edaran, B. Surat keputusan, C. Surat instruksi, D. Surat dinas, atau E. Nota dinas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan surat dinas adalah surat resmi yang digunakan dalam komunikasi antar instansi pemerintah untuk menyampaikan informasi penting yang harus segera ditindaklanjuti. Ya, jadi yang D, surat dinas. Selanjutnya, surat yang berisi keputusan pimpinan instansi pemerintah yang bersifat mengikat dan harus ditaati disebut A. Surat pengantar, B. Surat keputusan, C. Surat tugas, D. Nota dinas, atau E. Surat undangan. Jawabannya ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan surat keputusan adalah surat yang berisi ketetapan atau keputusan yang bersifat mengikat, seperti pengangkatan pegawai, pemberian tunjangan, atau kebijakan strategis lainnya. Jadi yang B ya teman-teman, surat keputusan. Selanjutnya, dalam sistem administrasi pemerintah, surat yang digunakan untuk memberikan tugas resmi kepada seseorang disebut A. Surat undangan, B. Surat pernyataan, C. Surat tugas, D. Surat edaran, atau E. Surat keterangan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan surat tugas digunakan untuk memberikan mandat atau instruksi resmi kepada seseorang dalam menjalankan tugas tertentu atas nama instansi pemerintah. Ya, jadi jawabannya yang C, surat tugas. Selanjutnya, surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau kebijakan secara umum tanpa perlu tanggapan dari penerima adalah A. Surat keputusan, B. Surat pernyataan, C. Surat edaran, D. Nota dinas, E. Surat instruksi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya.
Pembahasan surat edaran berisi pemberitahuan atau informasi yang harus diketahui oleh berbagai pihak di dalam atau di luar instansi, tetapi tidak memerlukan respon langsung. Ya, jadi yang C teman-teman, surat edaran. Selanjutnya, surat resmi yang digunakan untuk keperluan internal instansi dan bersifat tidak terlalu formal adalah A. Nota dinas, B. Surat edaran, C. Surat keputusan, D. Surat tugas, atau E. Surat pernyataan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang A ya. Pembahasan nota dinas digunakan untuk komunikasi internal dalam instansi pemerintah yang bersifat tidak terlalu formal dan biasanya berkaitan dengan tugas atau koordinasi antar unit kerja. Ya, jadi jawabannya nota dinas. Selanjutnya, untuk mengelola jadwal dan pengingat, petugas administrasi sering menggunakan aplikasi kalender digital. Apa manfaat utama dari penggunaan kalender digital dibandingkan kalender fisik? A. Tidak memerlukan listrik atau perangkat elektronik untuk digunakan. B. Dapat diakses dari berbagai perangkat dan memiliki fitur pengingat otomatis. C. Lebih fleksibel karena dapat diedit tanpa batasan waktu. D. Lebih mudah digunakan karena tidak memerlukan koneksi internet. E. Tidak memiliki resiko kehilangan data karena tidak bergantung pada sistem komputer. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan kalender digital lebih efisien karena dapat diakses dari berbagai perangkat dan memiliki fitur pengingat otomatis yang membantu dalam pengaturan jadwal dengan lebih baik. Nah, jadi yang B teman-teman, dapat diakses dari berbagai perangkat dan memiliki fitur pengingat otomatis. Selanjutnya, dalam komunikasi bisnis, petugas administrasi sering mengirim email. Manakah praktik terbaik dalam mengirim email resmi? A. Menggunakan alamat email pribadi untuk memastikan fleksibilitas dalam mengakses pesan. B. Menyertakan subjek yang jelas, bahasa formal, dan tanda tangan profesional dalam email. C. Menggunakan singkatan dan bahasa yang baik untuk mempercepat komunikasi. D. Langsung mengirim lampiran yang kompatibilitas formatnya bisa digunakan penerima. E. Menggunakan CC atau carbon copy untuk semua penerima sehingga cepat tersampaikan. Jawabannya adalah sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan email resmi harus memiliki subjek yang jelas, menggunakan bahasa formal, serta menyertakan tanda tangan profesional untuk memberikan kesan profesionalisme. Ya, teman-teman. Jadi antara A, B, C, D, dan E, itu yang paling baik adalah yang B, yaitu menyertakan subjek yang jelas, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa formal, kemudian menyantumkan tanda tangan profesional dalam email. Selanjutnya, ketika komputer mengalami kinerja lambat, tindakan apa yang paling efektif dilakukan oleh petugas administrasi sebelum meminta bantuan teknis? A. Langsung menginstal ulang sistem operasi dan mencadangkan data terlebih dahulu. B. Memeriksa penggunaan CPU dan RAM melalui Task Manager serta menutup aplikasi yang tidak diperlukan. C. Langsung menghapus semua file di hard drive untuk meringankan penyimpanan. D. Menonaktifkan semua pembaruan sistem karena bisa mengganggu kinerja komputer. E. Menggunakan jaringan VPN untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya benar adalah yang B.
Pembahasan memeriksa penggunaan CPU dan RAM di Task Manager serta menutup aplikasi yang tidak diperlukan adalah langkah awal yang efektif untuk mengatasi kinerja lambat sebelum meminta bantuan teknisi. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu diperiksa dulu ya, penggunaan CPU-nya seperti apa. Jangan sampai 100% ya, harus 80% ke bawah. Dan RAM-nya ya, pemakaiannya bagaimana? Melalui Task Manager ya. Kemudian juga menutup aplikasi yang tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi, perlu ditutup. Nah, baru kita bisa melakukan langkah-langkah lain ya. Misalnya ada kerusakan segala macam, bisa menginstal ulang. Kemudian kalau menghapus semua file ini tentu tidak baik ya. Tentunya file itu ada yang penting, ada yang tidak. Kalau dihapus semua, tentunya tidak pas. Menonaktifkan semua pembaruan, justru kalau dia nonaktifkan nanti ada aplikasi yang tidak kompatibel ya. Kemudian menggunakan jaringan VPN juga kurang tepat. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, apa langkah terbaik yang harus dilakukan petugas administrasi untuk mengamankan data dari serangan ransomware? A. Menggunakan kata sandi yang kompleks tetapi tidak mengaktifkan firewall agar tidak mengganggu akses jaringan. B. Membuat cadangan data backup secara berkala di perangkat penyimpanan eksternal dan cloud dengan enkripsi serta memperbarui perangkat lunak keamanan secara rutin. C. Menghindari penggunaan jaringan Wi-Fi di tempat umum tetapi mengizinkan akses file melalui email tanpa enkripsi. D. Memastikan setiap file dienkripsi sebelum dikirimkan melalui email dan tidak perlu melakukan pencadangan data karena data tetap aman. E. Menggunakan satu akun administrator untuk semua pengguna dalam perusahaan agar mempermudah manajemen akses data. Jawabannya adalah ya gitu. Kita lihat jawabannya. Yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasan. Serangan ransomware dapat menyebabkan data terkunci dan tidak dapat diakses. Petugas administrasi harus secara rutin mencadangkan data ke penyimpanan eksternal dan cloud, tentunya dengan enkripsi, serta memperbarui perangkat lunak keamanan untuk mencegah serangan cyber. Ya, jadi jawabannya yang B, yaitu membuat cadangan data ya atau backup secara berkala di perangkat penyimpanan eksternal ya, di penyimpanan eksternal, kemudian di cloud juga tentunya dengan enkripsi ya, serta memperbarui perangkat lunak keamanan secara rutin ya. Perangkat lunak keamanan itu seperti mungkin antivirus, firewall dan lain sebagainya. Selanjutnya, seorang petugas administrasi sering menggunakan aplikasi pengolah data, pengolah kata ya, aplikasi pengolah kata untuk membuat laporan. Fitur apa yang paling tepat digunakan untuk memastikan tidak ada kesalahan pengetikan dalam dokumen? A. Menggunakan fitur find and replace untuk mengganti kata yang salah dengan kata yang benar secara manual. B. Memanfaatkan fitur spelling dan grammar check untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa secara otomatis. C. Menyalin teks ke aplikasi lain seperti Notepad untuk melihat apakah ada perubahan format yang tidak diinginkan. D. Menjalankan dokumen dalam mode read only agar tidak terjadi perubahan pada teks yang sudah diketik. Atau E. Menggunakan fitur track change untuk mengunci dokumen agar tidak dapat diedit oleh pengguna lain. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan fitur spelling and grammar check dalam aplikasi pengolah kata membantu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa, sehingga memastikan dokumen lebih profesional dan bebas dari kesalahan pengetikan ya. Jadi yang B teman-teman ya,
memanfaatkan fitur spelling and grammar check untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan ejaan dan tata bahasa secara otomatis. Selanjutnya, dalam pengelolaan arsip digital, petugas administrasi perlu mengatur hak akses terhadap file. Manakah metode yang paling aman dalam memberikan akses ke file penting dalam jaringan kantor? A. Memberikan akses penuh kepada semua pegawai untuk menghindari keterlambatan dalam bekerja. B. Menggunakan sistem otorisasi berbasis peran agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses file berdasarkan tugas mereka. C. Membagikan file melalui email pribadi agar lebih mudah diakses kapan saja tanpa batasan. D. Menggunakan satu akun administrator untuk semua pegawai agar semua file dapat diakses secara merata. E. Menyimpan file di folder publik tanpa enkripsi untuk mempercepat akses tanpa hambatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B. Oke, pembahasan menggunakan role-based access control RBAC memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang memiliki hak akses ke file sesuai dengan tanggung jawab mereka. Mengurangi resiko kebocoran atau penyalahgunaan data ya. Jadi teman-teman, jawabannya yang B ya. Menggunakan sistem otorisasi berbasis peran ya, seperti role-based access control agar hanya pengguna tertentu yang dapat mengakses file berdasarkan tugas mereka. Selanjutnya, seorang petugas administrasi mengalami kendala saat mencetak dokumen dari komputer. Langkah apa yang paling efektif dilakukan sebelum meminta bantuan teknisi? A. Memastikan komputer dan printer secara bersamaan, lalu menyalakannya kembali untuk mengatasi masalah teknis. B. Mengganti kabel printer dengan kabel baru agar printer berjalan sesuai dengan fungsinya. C. Menghapus semua dokumen dalam antrian cetak tanpa memeriksa apakah printer sedang beroperasi atau mengalami kendala. D. Menghapus instalasi driver printer dan menginstal ulang kembali driver printer agar berfungsi baik. E. Memeriksa koneksi printer, memastikan printer dalam kondisi online, serta mengecek status antrian cetak di sistem. Jawabannya adalah Oke, sudah ya. Kita lihat jawaban yang benar itu yang E, teman-teman. Kita lihat pembahasan. Langkah awal dalam mengatasi masalah pencetakan adalah memeriksa koneksi printer, memastikan printer dalam kondisi online, serta mengecek status antrian cetak untuk mengetahui penyebab kendala sebelum melakukan tindakan lain. Jadi yang E teman-teman, memeriksa koneksi printer, memastikan printer dalam kondisi online, serta mengecek status antrian cetak di sistem. Selanjutnya, dalam menggunakan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel, petugas administrasi perlu memahami fungsi-fungsi yang dapat mempercepat analisis data. Fungsi mana yang paling tepat digunakan untuk mencari nilai tertentu dalam sebuah tabel berdasarkan kolom pertama? A. HLOOKUP karena dapat mencari data secara horizontal dalam tabel. B. VLOOKUP karena dapat mencari data dalam kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain yang sesuai. C. IF karena digunakan untuk membuat keputusan logis berdasarkan kondisi tertentu. D. COUNTIF karena digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi suatu kondisi. Atau E. INDEX karena hanya digunakan untuk mengambil data dari sel tertentu tanpa referensi pencarian. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Yang benar itu adalah yang B. Pembahasan
Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai dalam kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain berdasarkan referensi yang sesuai ya. Jadi jawabannya yang B, VLOOKUP. Karena dapat mencari data dalam kolom pertama tabel dan mengembalikan nilai dari kolom lain yang sesuai. Selanjutnya, saat mengakses internet untuk mencari informasi terkait pekerjaan administrasi, petugas administrasi harus berhati-hati terhadap situs yang berpotensi berbahaya. Apa tanda-tanda utama bahwa suatu situs web yang mungkin tidak aman? A. Situs memiliki domain umum seperti .com atau .org. B. Situs menampilkan ikon gembok di bilah alamat dan menggunakan protokol HTTPS. C. Situs meminta informasi pribadi atau data login tanpa ada kejelasan tujuan. D. Situs memiliki tampilan profesional dengan banyak gambar dan teks menarik. Atau E. Situs sering digunakan oleh banyak orang sehingga dianggap aman tanpa perlu verifikasi lebih lanjut. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan situs yang meminta informasi pribadi atau data login tanpa alasan yang jelas seringkali merupakan situs phishing yang bertujuan mencuri data pengguna ya. Jadi yang C teman-teman ya. Situs yang meminta informasi pribadi atau data login tanpa ada kejelasan tujuan. Selanjutnya, dalam menangani dokumen digital, petugas administrasi sering perlu mengompres file agar lebih mudah dikirim melalui email. Format mana yang paling tepat untuk mengompres banyak file menjadi satu berkas tanpa kehilangan kualitas? A. Zip, karena dapat menggabungkan banyak file menjadi satu tanpa mengubah isi asli file. B. RAR, karena hanya dapat digunakan dengan perangkat lunak tertentu dan tidak cocok untuk semua pengguna. C. PDF, karena memungkinkan pengeditan dan enkripsi tetapi tidak bisa menggabungkan banyak file dengan berbagai format. D. TXT, karena format ini memiliki ukuran kecil dan tidak memerlukan kompresi tambahan. E. JPEG, karena dapat digunakan untuk menyimpan gambar dengan ukuran lebih kecil tanpa mempertahankan struktur asli dokumen lainnya. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya adalah yang A. Pembahasan format zip digunakan untuk menggabungkan banyak file menjadi satu tanpa mengubah isi asli serta kompatibel dengan berbagai perangkat lunak ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena zip dapat menggabungkan banyak file menjadi satu dan tanpa mengubah isi asli file ya. Dan kemudian ini kompatibel juga dengan berbagai perangkat lunak. Nah, demikian teman-teman 50 contoh soal untuk P3K dengan formasi jabatannya adalah pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berlatih ya, seling berlatih berbagai soal dengan banyak soal, itu tentunya bisa meningkatkan pemahaman kita dan pengetahuan kita dan diharapkan memudahkan menjawab soal saat kita ujian nanti. Mudah-mudahan di tahap 2 ini teman-teman lulus semua. Dan pada akhirnya hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.